dunia pemerintahan sangat luar biasa. Masuk ke kategori desa apa ini? Tertinggalkah? Ya, Atau mandirikah? Atau Ya. maju? Maju kena mundur kena kali. Berapa sih kisi-kisi untuk Cipeteuy ini untuk tahun untuk tahun 2023 ini depan? ya di kisaran 1,3. 1,3 Sobat Sohor. Bukan nilai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Botak Lato-Lato. Dimanapun Anda berada, tetap konsisten untuk menemani kami di sini. Hari ini saya ada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kabandungan, tepatnya Desa Cipeteuy. Kali ini saya berkunjung di sini bersama rekan Lato-Lato yang lain. Ditemani Bapak Kepala Desa Cipeteuy, yaitu Bapak Tirta Jaya. Yang kebetulan hari ini saya mau ajak diskusi dengan 3 Lato-Lato yang terlihat di depan Anda semua. Jadi mungkin kita sebutkan dulu bersama untuk tagline-nya kami ini adalah Sobat Sohor. Gitu. Sobat Sohor. Insya Allah Sobat Sohor ini akan menjadi fenomena ke depan. Dengan kita mengucapkan sobat, tentu tinggal bilang Sohor. Oke. Baik, kita mulai. Sobat Sohor. Nice. Oke. Baik, terima kasih. Saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada Pak Kades yang telah berkenan menerima kami untuk mengajak diskusi terkait potensi yang ada di Desa Cipeteuy ini. Seperti apa dan kayak gimana sih ini Desa Cipeteuy? Yang kami ketahui, Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan mitra kami, yaitu Bung Aldi, juga Bang Aldi, Bang Arab berkunjung ke desa kami, salah satunya mungkin untuk mempertanyakan beberapa hal. Dan kami memperkenalkan diri, kami adalah Kepala Desa Cipeteuy yang bernama Tirta Jaya. Dan masa jabatan 6 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Itu mungkin. Oke, baik. Berarti Bapak ini sudah 6 tahun ya di sini? 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun ke 6 sekarang ya? Ya. Biar nggak tegang, saya ngopi dulu. Siap. Kita Ayo. hantam dulu. Hantam dulu kopinya. Bismillah. Sambil nyantai aja. Siap, sambil nyantai. Sobat Sohor, ingat kopinya kopi hitam. Jangan lupa sampai ngopi tidak dulu. hitam. Berarti kalau Pak Kades sendiri nggak ngopi? Nggak ngopi kita. Nggak ngopi, nggak ngerokok. Wah, luar biasa. Iya. Memang ini patut kita contoh. Kalau seorang pemimpin sudah tidak ngopi, tidak merokok, tentu beliau mempunyai karakteristik yang sangat luar biasa. Artinya cukup bisa menghemat lah. Kalau simpelnya kan begitu. Tapi nyuguhin suka. Nyuguhin suka. Oke, betul. Sekarang ini. Ada beberapa hal yang patut saya pertanyakan juga ini ke Siap. Bapak, karena background kami adalah seorang media. Siap. Pak, berapa lama menjabat di sini teh? Udah 5 tahun sekarang. 5 tahun. Ya, 5 tahun, jalan 6. Oke, dari tahun 2017. Dari tahun 2017. Iya. Oke. Apa sih Pak suka dukanya dari perjalanan 5 tahun ini? Sangat Suka dukanya? sangat luar biasa. Ternyata setelah kita terjun ke dunia pemerintahan, sangat luar biasa. Yang tadinya kita hanya menggeluti di bidang agama. Kita pengajian, mengurus orang yang meninggal, dan lain-lain lah, istilahnya lebih kepada keagamaan. Tapi setelah kita terjun ke dunia pemerintahan, ternyata kolaborasi. Di dunia agama kita jalan. Salah satunya adalah ketika ada yang meninggal, bahkan yang tadinya kita mengurus mayat hanya di lingkungan saja, ketika kita sudah menjadi kepala desa, bahkan semua wilayah kita sentuh. Itulah Luar biasa. luar biasanya. Luar biasa. Itu di salah satunya. Yang kedua, sukanya dengan adanya kita di background pemerintahan saat ini, kita bisa kenal masyarakat yang kecil, menengah, Sampai bawah. sampai ke atas. Bahkan dengan birokrasi pun kita bisa mengenal. Itu yang keuntungannya kita ada di pemerintahan ini. Dukanya, di saat-saat kita mempunyai apapun,
yang namanya duniawi banyak curiga dari masyarakat yang kurang positif. Ini itu Ya, aja. Mantap. Oke, baik. Ada pertanyaan ini. Satu hal yang luar biasa, Sobat Sohor. Beliau ini dengan backgroundnya seorang ustadz yang jadi kadang-kadang kalau di tempat yang lain, ini bukan di Indonesia tapi ini di luar negeri sana, mungkin entah Garut atau Tasikmalaya, di luar negeri saja. Yang jelas beliau backgroundnya seorang ustadz, tidak dia tinggalkan, malah dengan keustadannya dia lebih ditonjolkan hal tersebut sampai sekarang. Ya, betul. Itu kelebihannya yang patut kita apresiasi dari sosok Pak Kades Tirta ini. Oke, baik, untuk luas wilayah di sini berapa ini? Luas Totalnya? wilayah keseluruhan totalnya 8.712. 8.000 Ya, luas juga ya. luas juga. Hektar. Ya, karena di sini ada kawasan ex HGU PT Intan Hepta Oke. Ya. Ex HGU yang sekarang sekarang kita perjuangkan juga lagi untuk diperjuangkan. untuk sertifikat lahannya yang dari 583 hektar itu tinggal sisa 151 hektar belum tersertifikatkan. Dengar-dengar itu ikut program Tora. Program Tora untuk Luar 2023 biasa. sekarang. Luar biasa. Entah desa lain ketinggalan atau tidak. Ini curi setar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Luar biasa. Ya, Oke, ya. baik. Selanjutnya untuk jumlah penduduk. Jumlah penduduk untuk keseluruhan 7.575. 7.000 575. masuk ke kategori desa apa ini? Tertinggalkah? Ya, Atau mandirikah? Atau Ya. maju? ini adalah maju Maju. belum. Hmm? Belum Belum. maju. Lalu Maju kena mundur kena kali. bisa saja ini Sobat Sohor, ada istilah maju kena mundur kena. Jadi kita masih desa berkembang. Desa berkembang. Ya. Oke. Masuknya desa berkembang. Desa Ya. Desa berkembang ya. Berarti ini untuk dusunnya terbagi berapa dusun? Dusunnya ada 6 dusun. 6 dusun, Iya, 10 RW. 10 RW, Iya, 37 RT. 37 RT. Iya. Dengan jumlah penduduk tadi tuh 7.575. 7.575. Iya. Dari luas wilayah 5 hektar, 8 hektar 712. 8 hektar 712. 12. Oke. Dari total jumlah penduduk ini kan lumayan banyak. Kalau nggak salah, alokasi pemerintah yang dikeluarkan anggarannya dari APBN pun terhitung dari jumlah penduduk tentunya. Ya, betul. Nah, berapa sih kisi-kisi untuk Cipeteuy ini Untuk tahun untuk tahun 2023 ini ke Ya. depan? ya di kisaran 1,3. 1,3 Sobat Sohor. Bukan nilai kecil, tapi ingat, harus diingat. Ada mekanisme Iya. dari 1,3 itu, ada mekanismenya. Betul. Ada mekanismenya, perjalanannya. Ya mungkin bukan untuk diminta untuk menjelaskan secara detail karena nggak cukup waktunya. Waktunya betul. Kalau kita mengupas hal itu sampai Selesai. selesai. Baik, saya akan tanya, apa sih sarana yang dimiliki desa ini semenjak Bapak menjabat sudah sekian tahun ini, 5 tahun ya? 5 tahun. Perolehannya apa nih? Siap. Perolehannya selama kita menjabat jadi kepala desa 5 tahun sekarang berjalan, kita sudah mempunyai fasilitas kendaraan mobil siaga. Wih, mantap. Iya, yang tadinya belum mempunyai, kita sudah mempunyai fasilitas kendaraan mobil siaga. Ya. Terus selain Ruang tiap dusun sudah mempunyai balai pertemuan. setiap Tiap dusun, dusun. Sarana pipanisasi air bersih layak minum untuk warga. PAMSIMAS. Dari program Pansimas. PAMSIMAS. Perkim ya, Pak? Ya, berarti ini air ini kita ambil dari tanah ya. Sumur bor. sumur bor. Sumur bor. Jadi tidak perlu diolah. Enggak Atau usah, enggak usah. bagaimana? Jadi bisa langsung Layak diminum. diminum. Ada alatkah Ada. yang memfilter air tersebut? Betul. Kilometernya ada. Kilometernya Betul. ultraviolet ya kalau nggak Ultraviolet, salah, betul. untuk menangkis radikal bebas di sana Ya. berkembang kan gitu. Betul. Itu ada 3 titik.
Di mana saja itu? Kedusunan Pandan Arum 1, Pandan Kedusunan Lewiwaluh 1, Kedusunan Cisarua 1. Kalau dari statistik itu luar biasa. Nah, ini untuk pencapaian yang saat itu ya. Ya. Kalau untuk di dunia pendidikannya seperti apa ini, Pak Kades? Desa sudah memperbaiki ya, rehabilitas. Rehab lah. Ya. 7 posyandu. Karena posyandu, kenapa posyandu kita perbaiki? Karena salah satu 2 multifungsi. Satu untuk anak balita Balita dini. ya yang ditimbang. Iya, iya. Kedua digunakan posyandu itu digunakan untuk pendidikan usia dini. Jadi Berarti TK ya? ya enggak PAUD aja. PAUD ya. ya. Itu jadi kita bangun lah. Hmm. Walaupun saat ini kita lagi mengajukan pembangunan untuk PAUD, sampai saat ini belum ada yang menghibahkan tanahnya. Oh iya, berarti pemirsa bagi Anda ya, yang ada di wilayah Cipeteuy dan selaku dermawan, Pak Kades ini berharap ada seseorang yang mau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PAUD. Ya. Bekal kita nanti, Sobat Sohor, bekal kita nanti Sobat Sohor. Ingat, apa yang disampaikan Pak Kades ini luar biasa. Baik, ini sarana agamanya nih harus saya tanya ini. Siap. Karena beliau ini backgroundnya seorang ustadz. Apa saja sih pencapaiannya? Mari kita simak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Kebetulan menurut regulasi aturan pemerintah, baik dana desa itu tidak bisa dibangunkan untuk sarana ibadah. Kebetulan di kita punya bonus produksi yang diatur dengan Pak Bupati atau yang dengan katakan peraturan Bupati. Bahwa di situ ada SOP-nya bahwa anggaran bonus produksi bisa digunakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya pendidikan, kesehatan, rehab bangunan desa, dan sarana keagamaan. Nah, kita manfaatkan. Salah satu kesempatan itu kita manfaatkan untuk pembangunan yang ada di kampung wilayah masing-masing. Dan kita berhak membangun pagar masjid. Sudah kita bangun. Terus rehab misalkan kayak madrasah. Itu kita dari sarana keagamaan juga ya? kan. Bukan, Madrasah. Madrasah Diniyah. Ya, kalau MI nggak bisa. Oh iya. Ya, Iya. itu betul. Terus menyediakan Al-Qur'an seperti itu. Kalau Kitab- menyediakan kitab- Al-Quran itu cukup lebih kepada bukan dari anggaran, secara pribadi aja. Secara pribadi, Ya. berarti pribadi Pak Kades Ya, menyumbang Al-Qur'an seperti itu. ya. Sobat Lato. Oke. Terus di sini kan kalaupun berbicara salah satu desa tentu ada beberapa perangkat, diantaranya instrumen pemerintahan desa yang bisa membantu dan mendorong bagaimana mekanisme pemerintahan desanya berjalan, yaitu dengan adanya DPD, Ya. baik itu Karang Taruna, Siap. juga BUMDes, Ya. atau apalagi TPK ya. Ya, Seperti itu bagaimana konsep yang telah dibangun selama ini siap. gitu. Silakan. Dari semenjak kita kepemimpinan jadi kepala desa, semua stakeholder yang ada di desa kita gunakan. Berdayakan. Kita berdayakan. Salah satunya tadi yang dibicarakan sama Pak Sekjen, ada LPM, ada BPD, ada Karang Taruna, ada juga dari TPK-nya. Itu tidak luput dari pekerjaan yang telah kita ini kan kita lakukan sebagai monitoring, sebagai pengawas semua. Jadi dalam konteks sampai saat ini untuk di Desa Cipeteuy, wallahu alam Allah yang lebih tahu ya. Selama anggaran ada di APBDes, kita belum pernah mempermainkan tidak ada pembangunan yang tidak kita bangunkan. Karena konsepnya pengawasannya ada Karang Taruna, ada BPD, ada LPM, ada TPK, dan juga ada Pak Mandornya sebagai TPK-nya. Satu lagi, di sini sarana olahraga apa yang ditonjolkan? Sarana olahraga yang ditonjolkan adalah lapangan sepak bola. Lapang sepak Kebetulan bola. kita sudah mengadakan turnamen Kepala Desa Cup Kepala Desa Cup selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ke sini diberhenti karena
COVID. Covid. Ya, Ya. itu sebetulnya Oke. Kendalanya Covid. kendalanya COVID. Jadi untuk saat ini persepak bolaan dihentikan terlebih dahulu. Oh, dulu. Sementara Sementara dihentikan. dihentikan. Tapi karena 2023 PPKM-nya pun Presiden sudah Mencabut. menyatakan sudah mencabut. Ya, Insya Allah nggak lama lagi mungkin akan dibuka kembali dibuka kan. kembali insya Allah. Tentunya harapan Di akhir-akhir masa untuk jabatan. teman-teman pemuda dan warga di sini. Oke, kalau Karang Taruna ini, Ya. kegiatan yang aktif di Karang Taruna ini. Karang Taruna untuk saat ini tidak mempunyai kegiatan. Dia hanya sebagai terinstruktur di kelembagaan aja di desa. Kalau untuk kegiatannya belum mempunyai. Yang kebetulan emang ada prehabannya. Ada prehaban Karang Taruna yang baru dan belum ada pergerakan untuk lebih kepada kegiatannya. Kalau untuk kemarin kita beri anggaran Karang Taruna itu 15 juta untuk perikanan. Itu Karang Taruna yang pertama. Oke. Perikanan. Dari usahanya budidaya maksudnya Budidaya ikan. ternak ya. Ternak ikan. Kategori ya. Ya. Oke. Dari yang pertama itu dari modal 5 juta itu Ya. berkembang nggak? Ternyata kan ditanamnya itu di pinggiran kali. Atau terbawa palin pasti. Betul. Terbawa palin sobat Karena sohor. kan di Aduh. Sungai Lewiwalu Ya. udah terkenal tuh. Heeh. Ke bawah semua. Aduh. Jadi ini perencanaannya yang saya anggap kurang Matang. Akhirnya menyebabkan seperti itu. Nomor kelima nih, sumber daya paling dominan yang dihasilkan oleh Cipete ini di sektor apa sih? Gitu. Untuk masyarakatnya atau untuk lembaga pemerintahnya? Untuk lembaga dulu, nanti kita kupas masyarakatnya. Iya. Sebetulnya kalau untuk lembaga sebagai PAD berarti ya? Ya, betul. Lebih kepada PAD-nya. Terlebih kepada PAD. Tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun di sini banyak pengusaha ya. Ada pengusaha ayam, petelur, ayam pedaging, Paling banyak sayuran ya. sayuran, Petani sayuran. petani. Tidak ada PAD sama sekali untuk desa. Menjadi PR Sobat Sohor. Sobat Sohor, saya pun kurang paham apa yang dimaksudnya. Tadi tidak masuk PAD. Banyaknya industri ataupun usaha yang telah ada di Cipete, tapi PAD-nya minim. Tidak ada. Apa masalahnya ini? Patut kita tahu Sobat Sohor. Ayo, simak penjelasan apa sih alasannya sampai seperti itu. Alasannya karena mereka itu kurang paham juga. Ketika kita panggil ke desa untuk merumuskan terkait dengan PRDES-nya, dasarnya kan dari PRDES dulu. Dari PRDES pengusaha ayam, pengusaha pertanian, mereka itu tidak pernah hadir. Itu sebetulnya kurang kooperatif. Dan jangan pun dari luar, ketika kita punya lahan tanah bengkok pun yang luasnya sekian hektar, ternyata yang ditanamin sama warga tidak pernah ada pemasukan untuk ke desa hasilnya itu. Padahal ditanamin sayuran, kayu, nggak ada. Gitu Dari sebetulnya. tanah bengkok. Tanah bengkok, tanah desa, tanah kita Iya, kan. iya. Itu udah jelas. Oh iya ya, luar biasa. Berarti ini merupakan PR bersama, bukan hanya sebatas Pak Kades, juga instrumen pemerintahnya. Kesadaran dari masyarakat pun tentu itu yang diutamakan agar menambah input kepada PAD desa setempat. Karena apa? Kalaupun ya desa hanya mengandalkan dari APBN, ya kan dengan kondisional seperti ini, Ya, mana cukup? betul. Kan begitu. Sementara daya hasil dari wilayah atau tempat di sekitaran pemerintahan desanya sendiri tidak menyumbang PAD-nya. Ya. Waduh. Lada liur Sobat Sohor. Oke. Kang Ari, apa yang mau ditanyakan ke Pak Kades atau Kang Arab? Kayaknya sudah cukup tadi yang diutarakan sama Pak Kades. Siap. Seperti itu Siap, jawabannya.
Mungkin pesan buat saya ke Pak Kades. Siap. barangkali. Siap. Terutama terima kasih telah menerima Sobat Lato-Lato. Botak lato-lato. Lato-Lato. Di wilayah Bapak Kades, Desa Cipete. Kecamatan Kebandungan. Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak Kades selalu diberi kesehatan, Amin. Amin. jasmani dan rohani. Oke, buat para sobat-sobat yang menonton channel 3 Lato-Lato, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen agar channel kami bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebentar, belum selesai. Belum selesai. Ada sedikit yang harus saya sampaikan. Apa sih harapan Pak Kades? Siap. Kalau yang saya dengar ini sebentar lagi juga akan ada Pemilihan kembali. memasuki ke pencalonan kembali atau musim politik. Deui cenah sobat sohor. Ingat, apakah Bapak ada niat atau berkeinginan untuk mencalonkan kembali di tahun berikutnya? Monggo. Oke, sahabat Sohor. Pada saat ini kami berterima kasih sekali untuk diberi kesempatan. Harapan kami pada saat ini untuk Pilkades 2023 mungkin akan Ikut ikut kembali. kembali. Luar biasa. Ikut kembali. Karena Mudah-mudahan kalau satu periode itu kayaknya Kurang untuk lengkap. membangun desa itu belum maksimal. Belum maksimal. Karena kita masih punya PR. Satu, program Tora di 2023 yang 151 hektar kita belum kelar. Kalau untuk 2017, 2018 kita udah pembagian sertifikat udah selesai, dan sekarang tinggal nunggu pembagian untuk perumahan 181 rumah sertifikat, kita tinggal ngebagiin untuk kemarin 2022. 2023 untuk lahan pertanian 653 sertifikat dan 156 sertifikat pemukiman rumah Yang akan Sangat yang dibagikan akan luar biasa. dibagian di 2023. Jadi seandainya kita tidak ikut lagi ke jenjang Pilkades selanjutnya, berarti tertundalah harapan masyarakat. Aduh, jadi ini kasih kesempatan. kasih kesempatan. kasih kesempatan yang kedua, Iya, biar masyarakat PR-nya terpenuhi. PR-nya terpenuhi. Jadi Begitu. harapannya terhadap masyarakat yang ada, ya siapa sih yang tidak ingin sertifikat gratis lagi, ya dari program Tora lagi. Iya. Lalu beliau ini kan punya kesempatan sekali lagi untuk menjabat. Ya, harapan beliau teman-teman ataupun masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kabandungan, khususnya Desa Cipete, bisa sukseskan kembali beliau menjadi kepala desa. Tentu atas dasar ridho dari Yang Maha Kuasa. Betul. Harapan itu tentunya sah dimiliki oleh siapapun. Dan ketika ada teman-teman yang lain tentunya yang di wilayah Cipete berkeinginan untuk mencalonkan selaku kepala desa di sini, ya monggo silakan, karena itu namanya demokrasi, hak semua. Betul. Siapapun yang akan menduduki di sini. Cuma kalau beliau hanya tinggal melanjutkan tahapan-tahapan tersebut yang sebentar lagi masyarakat akan menerima manfaatnya. Bukan begitu, Pak Betul, Kades? betul. Cukup, Pak Kades. Siap. Atur nuhun karena waktosna. Sami-sami. Tos tepang sareng abdi ti sobat Sohor Lato-Lato botak. Iya. Mantap. Oke, Pak Kades, hatur nuhun karena waktosna. Sami-sami. Siap. Oke.